Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومن والاه. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Para ikhwan, akhwat, muslimin, muslimat, mari kita awali majlis pada malam hari ini dengan baca doa talabul ilm. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram, memasuki bab atau kitab Az-Zakah, kitab Az-Zakah, yaitu kitab tentang masalah-masalah zakat. Insyaallah mengawali bab zakat ini atau kitab zakat ini, hadisnya terkait dengan zakat binatang ternak seperti unta dan kambing. Para ikhwan dan akhwat, mari kita lanjutkan dimulai dari hadis nomor 621. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adzan ila Yaman. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengutus seorang sahabat yang bernama Mu'adz, dalam hal ini adalah Mu'adz bin Jabal, ke negeri Yaman. Fadzakar al-haditha, lalu ia sebut ini hadis. Wa fihi, ya, dan di dalam hadis tersebut, innallaha qad iftarada alaihim sadaqatan fi amwalihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah fardukan atas mereka pada atau di dalam harta benda mereka. Tukhadu min aghniyaihim, yang dipungut atau yang diambil dari orang-orang kaya mereka. Faturaddu fi fuqaraihim, untuk
dikembalikan kepada fakir-fakir miskin mereka. Jadi diambil dari orang-orang kaya kemudian disalurkan lagi kepada fakir miskin. Muttafaqun alaih. Hadis ini derajatnya adalah muttafaqun alaih, sahih ya para ikhwan akhwat. Telah disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wal lafdhu, dan lafaz ini lil Bukhari, bagi Imam Bukhari, Al-Bukhari. Itu hadis yang pertama pada kitab zakat ini para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Kemudian hadis yang ke-622, ini hadis yang panjang yang membahas tentang zakat ya dari binatang ternak tadi. An Anasin, yakni Anas bin Malik, insyaallah dari Anas bin Malik, anna Abu Bakrin Bakri Siddiq, bahwasanya Abu Bakar Siddiq katabalahu, telah menuliskan baginya, yaitu bagi Anas. Catatan untuk apa? Yaitu ketika Anas oleh Khalifah Abu Bakar ya, diutus ke negeri Bahrain, negara Bahrain para ikhwan. Katabalah, ditulis baginya oleh Khalifah Abu Bakar. Hadhihi faridatus sadaqat, hadhihi faridatus sadaqati allati faradaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal muslimin. Ini ya adalah ketentuan fardu bagi orang-orang muslimin berupa sedekah yang difardukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallati amarallahu biha rasulah, yang demikian itu telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dengannya biha rasulahu, terhadap rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyatakan bahwasanya difardukan zakat ini bagi orang-orang muslimin ya. Dan demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala akan zakat itu terhadap beliau dan umatnya. Nah, ini kita mulai yang bagian pertama para. Fi kulli 24 minal ibli fama dunaha al-ghanam. Pada tiap-tiap 24 daripada binatang unta ya, dan yang di bawah itu atau yang kurang dari 24 tadi itu al-ghanam, zakatnya adalah dikeluarkan seekor kambing para ikhwan dan akhwat, seekor kambing. Itu poin pertama. Wa fi kulli khamsin syatun, maka pada tiap-tiap ya 5 ekor itu ya, sudah ada zakat, kewajiban zakatnya adalah 1 ekor kambing seperti itu. Jadi saya ulang bahwa 24 dari onta dan yang kurang daripadanya ada zakat kambing ya, pada tiap-tiap 5 yaitu zakatnya 1 kambing. Nah seperti itu
Jadi 5 kali 24 tadi ya. 24 itu dibagi 5 gitu kira-kira gitu ya. Tiap-tiap 5 1. Kalau 20 berarti berapa ekor kambing itu? Jadi kalau 10 2 ekor ya. Kalau 20 4. Nah, gitu. Jadi kurang lebih itu 4 sampai 5 ekor kambing untuk 24, atau di bawahnya tinggal di bagi per 5 ekor 1 kambing. Itu maksudnya. 5 ekor unta itu 1 kambing. Kemudian kita lanjutkan. Fa idza balagha 25 ila 35 fa fiha bintu mahad. Apabila sudah sampai 25 sampai 35, maka zakatnya itu sudah bukan kambing lagi, yaitu namanya bintu mahad. Bintu mahad ini artinya anak unta betina yang umurnya masuk tahun ketiga. Umurnya masuk tahun ketiga. Seperti itu para ikhwan akhwat. Jadi kalau tadi itu mungkin perbandingannya 5 banding 1 ekor anak unta. Anak unta yang betinanya para ikhwan, sebutannya adalah bintu mahad. Ini unta, anak perempuannya maksudnya, bintu mahad. Fa'ilam takun, apabila tidak dijumpai yang betina tadi, anak unta betina tadi itu, fabnu labun, maka boleh ibnu labun namanya, seumur yang betina tadi tapi jantan. Jadi gitu para ibu. Jadi didahulukan dulu yang betina nih di dalam hukumnya. Kenapa demikian? Karena yang jantan ini diperlukan untuk pengembangbiakan, seperti itulah. Ini dalam keterangannya para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Yani zakarun, yaitu yang laki-laki, itu yang namanya ibnu labun tadi. Fa idza balagat 36 ila 45 fa fiha bintu labun. Kemudian yang ketiga, apabila sudah sampai 36, yaitu 36 sampai 45, maka dia harus dikeluarkan yang bintu labun. Bintu labun, yaitu yang dimaksud bintu labun di sini adalah anak unta betina umurnya sudah masuk tahun ketiga, jadi 2 tahun lebih. Kalau yang tadi bintu mahad yang umurnya di bawah itu, ya baru masuk tahun ketiga. Nah ini sudah di atas itu umurnya, seperti itu. Namanya bintu labun. Ya ini unsa, yang betina maksudnya. Itu. Kemudian faida balawat sitan warba'ina ila sittina fa fiha hiqqah. Apabila sudah sampai 46 ekor ya para ikhwan, 46 ekor sampai kepada 60 ekor, 60 ekor, maka zakatnya adalah hiqqah. Nah, hiqqah itu umurnya adalah 4 tahun. Hiqqah ini onta betina umurnya sudah masuk 4 tahun. Di sini dalam hadis sebutkan yang hiqqah ini taruqatul jamal.
yang sudah layak dicampuri oleh unta jantan, gitu maksudnya. Ini yang disebut dengan hiqqah. Udah 4 tahun nih usianya. Yang tadi anak unta betina ini namanya hiqqah kalau sudah 4 tahun ya. Mungkin kalau di satu bahasa daerah kan ada istilah itu ya, kalau kambingnya yang gede sebutannya kambing, kalau yang kecil ada lagi sebutannya ya kan, yang lebih kecil lagi ada lagi sebutannya. Nah kayak seperti itulah pembagiannya tadi itu. Taruqatul jamal, jadi unta betina yang dikeluarkan zakatnya menjadi zakat ini, anak unta ini sudah disebut hiqqah, yang sudah, kalau istilahnya sudah apa istilahnya tuh, kalau orang sudah pantas berumah tangga gitulah maksudnya seperti itu ya, artinya sudah kuat tubuh unta ini untuk bercampur dengan kuda jantan, seperti itu maksudnya sini. Ini disebutkan di hadis para ikhwan, taruqatu al-jamal. Jadi yang sudah menerima unta jantan yang sudah apa istilahnya, yang sudah siap kawin, seperti itu. Fa idza balagat wahidatan wa sittina ila khamsin wa sab'ina, apabila sudah sampai 61 sampai dengan 75 ekor ya, fa fiha jaza'atun ya, maka dari yang sampai 70 ekor tadi para ikhwan wajib dikeluarkan berupa zaza ya, jaza'atun. Jaza'atun ini adalah unta betina yang umurnya sudah masuk tahun kelima. Jadi umurnya sudah masuk 5 tahun ya, tahun kelima para ikhwan. Namanya apa? Jaza'atun. Jaza'atun, jim kemudian zal kemudian ain dan ta marbutah. Fa idza balawat 76, apabila sudah sampai 76 ya kan, tadi batas akhir yang sebelumnya itu 75 ya para ikhwan, ini 76 sampai tis'ina, 76 sampai 90, fa fiha binta labun, maka dia wajib dikeluarkan yaitu binta labun. Apa itu? Yaitu unta, anak unta yang perempuan ya. Kalau sudah sampai 76 sampai dengan 90 mana tadi. Jadi seperti itu. Jadi bintu labun tuh anak unta betina yang umurnya masuk tahun ketiga, binta labun. Jadi coba saya lihat kembali. Ya fa idza balagat ihda wa tis'ina ila 20 mi'atin, maka apabila sudah sampai 71 sampai 20 wa mi'ah, 120, fa fiha hiqqatani turuqata al-jamal, maka dia tadi itu 2 ekor binta labun. Kalau ini 2 ekor hiqqah. Hiqqah tadi itu adalah unta betina yang umurnya masuk tahun keempat. Jadi itu yang 2 ekor hiqqah ini yaitu zakat bagi yang sudah sampai 91 sampai 120.
turuqana al-jamal, yang keduanya itu sudah bisa disenggamai ataupun yang dikawini oleh unta jantan. Fa idza zadat ala 20 wa mi'atin, apabila bertambah atas 20 wa mi'ah, lebih dari 120, fa fi kulli arba'ina bintu labun, maka dihitung tiap-tiap 40 ekor itu satu bintu labun. Tiap-tiap 40 ekor satu bintu labun, anak unta betina umurnya masih 3 tahun. Jadi kalau 120 bagi 40 berarti 3 ekor, tetap 3 ekor. Kelebihannya dari 120 tadi dihitung per 40 tambahannya, begitu maksudnya para ikhwan. Misalnya tambah lagi dari 140, 120 tambah lagi 20 berarti 160 ya kan? Berarti 160 dikeluarkan 4 ekor bintu labun, karena per 40 ekor satu bintu labun. Dan wa fi kulli khamsina hiqqah. Jadi kalau sudah sampai misalnya 150 misalnya para ikhwan, ini dihitung per 50. Tiap-tiap 50 dikeluarkan hiqqah. Nah, apa itu hiqqah tadi? Yaitu unta betina yang umurnya masuk tahun keempat. Nah, seperti itu hiqqah itu. Ya. Kemudian lanjutan hadisnya para ikhwan, wa man lam yakun ma'ahu illa arba'um minal ibil, dan barang siapa yang tidak memiliki unta ya, kecuali hanya 4 ekor. Jadi kalau sudah 5 dan seterusnya sampai 24 tadi ada hitungannya, zakat dikeluarkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk kambing tadi ya. Kalau orang hanya tidak memiliki kecuali hanya 4 ekor minal ibil, falaysa fiha shadaqatun illa ayyasha'a rabbuha, tidak wajib zakat kecuali orang yang punya itu ingin mengeluarkan, ya, ingin mengeluarkan. Ya, kalau 5 tadi berarti dia harus keluarkan 1 ekor kambing para ikhwan, ya kan? Karena 4 belum wajib. Boleh nggak keluarkan kalau dia punya 4 ekor, keluarin 1 kambing, 4 ekor unta boleh. Artinya disukai kalau orang mengeluarkan 1 ekor kambing untuk untanya yang jumlahnya hanya 4 ekor para hewan, seperti itu. Kemudian berapa menit lagi dah? 10. Kemudian wa fi shadaqatil ghanam. Ya. Dan ini bagian kedua adalah tentang zakat kambing. Ya. Sani'atiha idza kanat arba'ina ila 20 wa mi'ah syatun. Jadi mulai diperhitungkan zakatnya untuk kambing apabila sudah sampai 40 ekor ya. Dan 40 sampai dengan 20 wa mi'ah 120. Jadi kelipatan 3 ya para ikhwan ya. 40 3 kali 100 120. Jadi dari 40 sampai dengan 120 ekor kambing syatun ya, dikeluarkan 1 ya
Jadi 1 ekor daripada kambing. Jadi ila isyrina wa mi'ah. Fa idza zadat ala isyrina wa mi'ah, bila tambah dari 120 ya, ila mi'ataini, sampai kepada 200 ekor ya, fa fiha syatani, maka wajib dikeluarkan 2 ekor itu. Jadi kalau masih 120 masih 1 aja keluarnya, 1 aja. Kalau sudah mulai 121, 102 sampai 130 dan seterusnya, itu tambah 1 ekor lagi, terus tambah 1 ekor. Batasnya sampai dengan 200 ekor. Jadi ringan sekali ya para ikhwan nih, ringan sekali. Jadi wajib mengeluarkan mulai dari 40, 80 sampai 120, 1 ekor, ya kan? Kemudian kalau sudah lebih dari 120 hatta sampai dengan 200, maka bertambah mengeluarkan zakatnya menjadi syatani, 2 ekor kambing. Fa idza zadat ala mi'ataini ila 300, bila bertambah dari 200 terus dihitung sampai dengan 300, fa fiha 3 ya syiahin. 3 syiahin. Syiah itu adalah jamak taksir dari syatun. Ya, maka adat ma'dudnya di sini menggunakan 3 syiahin. Ya, 3. Jadi bukan salasa tapi 3 syiahin. Karena ma'dudnya adalah muannas. Jamaknya dari syatun menjadi syiahin, syihun. Fa idza zadat ala 300 fa fi kulli mi'atin syatun. Maka apabila sudah tambah lebih dari 300, maka dihitung tiap 100 itu seekor kambing. 100 tambah lagi seekor kambing. Itu para hewan. Ya. Jadi setelah 300 tadi ada tambahan lagi, nanti kalau udah sampai 100 keluar 1 ekor, gitu aja. Gitu. Fa idza kanat saniyatu ar-rajuli naqisatun min 40 syatun wahidah. Jadi kalau 2 orang yang bersekutu dalam pemeliharaan kambing ini, kalau sudah mencapai 40 ekor dari kambing persekutuan ini, maksudnya itu dua orang melihara kambing berdua ini dapat 40 ekor, maka keluar 1 ekor kambing saja, ya, syatun wahidatun. Nah, falaisa fiha sadaqatun illa ayyasha'a rabbuha. Maka 40 ekor tadi itu tidak wajib dikeluarkan kecuali ada kemauan saja dari pemiliknya itu. Ini kalau 2 orang bekerja sama. Tapi kalau mau karena sudah berserikat dibolehkan. Ya, seperti itu. Wala yajma'u bainal mufarriqin, dan tidak boleh juga sengaja dikumpulkan biar wajib zakat. 1 orang 20, ada lagi seorang 20. Nah, ini kita biar keluar zakat 1 juga tidak, tetap tidak terkena zakat gitu maksudnya. Wala yufarriqu bainal mujtami, ya, khasyatas sadaqah. Jangan juga menceraikan atau memecahkan yang sudah berkongsi, sudah sampai 40,
karena kepengen nggak mendapatkan wajib zakat, ya udah kita pisahin aja nih, punya 1, kamu punya 20, saya punya 20, jadi nggak jadi wajib zakat, itu nggak boleh juga, gitu. Jadi sampai di situ para ikhwan ya. Mudah-mudahan ini bisa difahami. Insya Allah nanti pada akhir hadisnya baru disimpulkan dalam tulisan yang tersusun, yang urut-urutannya sesuai dengan bilangan-bilangan yang tadi disebut dalam hadis. Demikianlah, mari kita tutup bersama kajian hadis pada Kitabuz Zakah hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.